Alhamdulillah ini jawaban istihoroh yang Allah kasih ke aku. Pas aku panggil, aku gak mau mati dalam keadaan aku belum berhijab. Jadi saat itu yang bikin aku dilema, kepikiran gitu kayak kan, karena aku dipertemukan dengan suami yang kalau ada masalah apa-apa dia tuh mengadu sama Allah. Kita selalu ngerasa lebih tahu tanpa mengingat kalau ada yang paling tahu. Itu semua udah ada di Quran, kayak terlalu banyak kebenaran-kebenaran yang nggak bisa disangkal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai beauties, apa kabar? Gimana puasanya? Semoga lancar ya. Yang pasti seneng banget kita bisa bertemu lagi di Ramadan kali ini. Dan tentunya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa dilancarkan semua amal ibadah kita diterima. Agar langkah-langkah kita menjadi langkah kebaikan dan juga kebermanfaatan untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk orang-orang kesayangan kita. Dan tentunya kali ini kita bertemu di Heart to Heart dan saya ditemani oleh sosok. Nah, sosok satu ini sudah membuat wajah saya bahagia, ceria dari dalam hati aku karena that's just her vibe. She is so positive, energinya positif banget. Langsung aja kita ketemu dengan Fitri Tropika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratnya kalau air, tadi itu air tenang, terus tiba-tiba penonton langsung dikasih arum jeram gitu, dikasih arus deras gitu ya. Terus sana lembut. Tapi kita butuh arum jeram dalam kehidupan ya. Betul, riak-riak air dalam kehidupan ya, biar bergelombang, biar tidak terlalu tenang ya Kak ya. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Lancar puasanya. Insya Allah, doain ya Kak. Bismillah, sama-sama doain ya. Oke. Langsung kita boleh ngobrol? Boleh dong. Sebenarnya itu udah tinggal tunggu kameranya lah aja. Baiklah, ini biasanya kalau sok-sok ngebaca ya, sok-sok jadi pengamat, orang-orang lucu itu pasti backgroundnya agak-agak kelam. Atau suka ada drama-drama. Terjatuh di dunia kelam. Enggak. Iya. Biasanya iya tuh. Enggak, jangan dong Kak, ya Allah Kak. Enggak, beneran. Biasanya orang-orang yang lucu, yang suka ngelawak, yang suka menghibur itu backgroundnya pernah dibully lah, pernah melewati hal-hal yang berat di dalam kehidupan. I wanna know your backstory. Ini masa lalu Fitrop tuh sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya kalau pengalaman yang sampai dibully atau gimana, aku masa muda aku berlalu dengan normal-normal aja sih ya. Semuanya Kak. cinta kamu ya? Enggak juga sih Kak, yang enak juga banyak sama aku, cuman mungkin mereka pada sopan aja, nggak ditunjukin aja ya. Cuman maksudnya memang sama seperti proses semua orang, pastilah kita ada proses yang dalam proses kehidupan pasti ada yang kurang nyamannya. Sama seperti aku juga, mungkin orang ngelihatnya kayak kalau Fitri di TV itu kan yang cowaan, selalu ceria, selalu kayak powerful gitu. Tapi sebenarnya di balik proses itu aku juga mengalami seperti yang dialami setiap orang dalam prosesnya. Mungkin orang nggak tahu pada saat dulu ketika aku memulai karir, aku juga mengalami itu yang klasisme di lokasi syuting tuh mengalami. Maksudnya gitu. boleh didalamin lagi? Jadi gini, mungkin itu untuk yang suka pada syuting tuh itu sesuatu hal yang lumrah terjadi. Tapi mungkin gak semua orang tahu bahwa kadang-kadang perbedaan itu ada sama kayak cast-cast baru, ya kan Kak, gitu. Maksudnya sama yang artis senior. Maksudnya bukan berarti kita harus diperlakukan sama seperti artis yang sudah senior, itu enggak gitu. Tapi pada saat itu kan aku maksudnya castingnya juga, aku pengalaman di TV tidak terlalu banyak. Perlakuan yang berbeda itu sangat-sangat terasa, itu ada. Jadi kadang-kadang kayak ada sakit hatinya gitu, tapi kayak di kamera harus langsung ceria lagi gitu. Ini menarik ya, berarti kan persistensi. Sepakat nggak? Iya. Tetap Fitrop mengejar, melakukan, mencoba meskipun ada lingkungan yang kurang mendukung, terus kondisinya juga memang wajar sebagai manusia kita merasa nggak pede, tapi tetap maju aja. Boleh kasih tips nggak untuk teman-teman misalnya yang sedang menonton di Ramadan ini pas lagi doa, ya Allah aku pengen jadi artis atau aku pengen meraih sebuah mimpi. Apa sih tipsnya dari Fitrop? Sebenarnya kalau yang aku selalu rasakan dan membuka jalan, setiap kali aku ini nasihat Bapak juga ya. Setiap kali aku mau menentukan satu langkah, aku selalu istihoroh. Nggak usah misalkan mau berangkat casting nih, mau berangkat waktu itu aku mau berangkat
kalau dulu tuh SPMB ya, seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu, itu istikharah. Dan selalu aku minta doanya, ya Allah hari ini, aku merinding terus. Ya Allah hari ini aku mau berangkat SNMPTN, tolong tunjukkan jalan. Kalau memang ini doanya yang selalu dari Bapak kasih tahu, kalau memang ini baik untuk aku, lancarkan dan mudahkan. Jika memang jalan ini bukan yang terbaik untukku, untuk agamaku, untuk duniaku, untuk akhiratku, maka ikhlaskan ketika aku tidak mendapatkan ini. Itu selalu doa yang diajarin. Tuh. Jadi kalau pas waktu aku mau berangkat casting juga gitu, pagi-paginya habis sholat subuh, terus sholat lagi 2 rakaat, terus istikharah, dan doanya selalu sama. Ya Allah hari ini aku mau berangkat pergi ke Jakarta, aku mau casting. Kalau misalkan memang ini jalan yang baik untukku, engkau ridhoi, baik untuk duniaku, baik untuk akhiratku, baik untuk agamaku, maka lancarkan, mudahkan. Jika memang ini tidak baik untukku, ketika aku patah hati maka sembuhkan. Ya. Gitu. Halo Mbak. Tahu nggak, aku sebenarnya tahu tentang doa istikharah ini tuh baru-baru. Berarti kamu dari awal Bapak yang selalu ini bilang, kunciannya. Selalu istikharah. Jadi ketika aku menginginkan sesuatu, kan Allah selalu nyuruh kita ikhtiar kan, nggak cuman kayak ya maksudnya menadah tangan tapi juga ikhtiar. Nah sebelum berangkat ikhtiar aku selalu itu. Gitu. Iya, itu dari Bapak selalu pesankan. Benar itu the power of doa memang nggak mungkin salah ya. Dari itu alhamdulillah sekarang setelah menikah aku menemukan sosok suami yang ternyata bisa memotivasi juga gitu. Jadi kayak Masya Allah ya, Islam tuh indah banget. Jadi ketika sebelum menikah kita itu bergantungnya sama ayah kan. Nah dan ketika aku sudah menikah aku menemukan sosok yang kayak bisa mendelegasikan, jadi delegasi dari apa yang Bapak tuh sering support ke aku gitu. Jadi kayak tongkat estafetnya dilemparkan ke orang yang sesuai gitu, yang tepat untuk aku, insya Allah. Ini suami yang dari hasil istikharah juga kan? Iya dong. Sebelum nikah nih ya, ini tipsnya. Sebelum nikah istikharah dulu. Biar apa? Ketika lagi berantem pas habis sholat enak adunya. Jadi ya Allah katanya ini hasil istikharah, tapi kenapa aku kayak gini? Ini kan pilihannya. Ayo tunjukin ya Allah. Kan ini hasil istikharah katanya iya gitu. Kalau emang gak bagus katanya enggak, tapi ini iya gitu. Jadi enak ngadunya. Jadi sebelum nikah istikharah dulu ya. Biar kalau berkeluh kesahnya enak gitu. Benar. Tapi ntar udah gitu biasanya ditunjukin lagi. Oh iya ya, kalau saya nggak sama dia nih nggak bisa kayak gini-gini, nggak bisa seperti apa yang dirasain sekarang, nggak bisa ada sadang, nggak bisa ada kamnya. Oh ya udah ya bener ya Allah pilihannya gitu. Insya Allah ya. Gini ya, kan sekarang ini kita juga banyak dengar tentang rumah tangga. Mungkin nggak semuanya mulus. Pasti, iya. Tapi kan kita harus membangun healthy family dan healthy relationship. Apa sih rahasianya selain istikharah tadi ya? Itu sih penting banget. Kalau di sini ya, jujur kalau boleh jujur, sebenarnya aku yang beruntung Kak. Karena bisa dibilang kalau Fitri yang dulu itu fokusnya itu adalah gimana bisa sukses gitu. Dan aku ketemu sama sosok suami, aku ngerasa kita satu frekuensi, sama-sama sebenarnya aslinya sama-sama cablak, sama-sama suka ketawa-ketawa, tapi dibalik dan maksudnya kayak sama-sama ancur-ancur juga deh gitu. Tapi ada satu sisi yang ketika aku tahu, aku merasa bersyukur dipertemukan, karena aku dipertemukan dengan suami yang kalau ada masalah apa-apa dia tuh mengadu sama Allah. Aku waktu dulu kalau misalnya ada masalah aku ngadunya ke Bapak cerita. Aku dipertemukan dengan suami yang kalau dia ada masalah dia sujud. Itu yang membuat aku kayak merasa ya Allah alhamdulillah aku dipertemukan dengan orang yang mungkin orang yang kenal sama sosok suami aku dari dulu itu taunya kan pada manggilnya Toge ya, Toge mah cablak orangnya, dulu kalau berantem doyan berantem atau doyan gokil-gokilan gitu. Tapi yang mereka nggak tahu sampai sekarang, ketika aku bertemu aku lihat suami aku kalau ada masalah dia sujud ke Allah, dia zikir, dia perbanyak baca Qur'annya, dan itu yang buat aku kayak alhamdulillah ini jawaban istikharah yang Allah kasih ke aku. Orang yang tadinya aku takut karena dia suka kalau misalnya bercanda sama teman ngebully ya bercandanya dia, semua orang diejekin, dibercandain. Tapi di balik itu yang mereka semua tidak tahu, ketika suami aku sedih, dia kalut, dia lagi ada apa, dia curhatnya sama Allah. Itu padahal aku di Fitri yang dulu itu kalau curhat
nyarinya siapa ya yang bisa gue curhatin, nyarinya self help book, nyarinya Who Moved My Cheese, nyarinya 7 Habits for Effective apalalala gitu. Dan aku melihat, oh orang yang aku lihat selama ini cuek apa, itu yang membuat aku. Dan bahkan dulu aku gak kepikiran umroh Kak, waktu dulu punya uang pengennya traveling, liburan, holiday kemana gitu. Suami aku, umroh yuk. Sementara kan orang pada taunya ya orangnya cuek banget gitu. Suami aku tuh kayak gitu, terus umroh, udahlah umroh, aku kangen pengen kesana gitu, yuk kita umroh. Dulu aku gak kepikiran gitu. Suami aku yang... Berarti pertama kali umroh sama suami? Iya. Wow. Sebelumnya tidak pernah terpikir sama sekali sama aku. Kalau liburan pengennya ke Eropa, kemana. Aduh umroh ntar dulu deh, di sana disuruh sholat mulu gitu. Akhirnya kamu jadi seorang ibu dan kamu memiliki 2 anak. Apa nih yang bisa dipetik hikmahnya? Pasti nggak mudah juga kan? Iya. Aku pas ketika ya udah deh kita coba program. Nah ternyata pas ketika program aku ternyata didiagnosis ada TBC kelenjar. Dan obatnya itu keras, justru malah tidak boleh hamil sama sekali. Karena obatnya keras. Kalau misalkan aku hamil dan mengkonsumsi obat TB kelenjar itu 6 bulan harus diminum setiap hari. Kalau misalkan skip nih, aku udah 3 bulan nih minum setiap hari nih. 1 hari aku skip, berarti aku ulang dari 0 lagi, 6 bulan lagi. Wow. Itu, dan obatnya juga gede-gede gitu. Dan itu segitu kerasnya, jadi kalau misalnya aku saat itu sampai hamil, itu akan berbahaya buat janinnya gitu. Tapi ya udah, mungkin Allah suruh kasih sabar gitu. Nggak, kamu ngomongnya tuh kayak gampang banget, kayak oke, Allah kasih ini, aku minum obat, sabar. Prosesnya kayak begitu? Iya, jadi... Apa kamu nggak, Allah kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa pada ini? saat timingnya kali ya gitu. Jadi pada saat itu memang tiba-tiba ya adalah sedihnya gitu. Maksudnya kenapa pas lagi kepengen malah dikasih TB kelenjar yang aku malah nggak boleh, program pun nggak boleh gitu. Tapi ya mungkin menurut Allah kayak yang ngatur bukan kamu. Itu yang kamu tangkap ya? Iya sih gitu. Maksudnya kayak nggak bisa semua kita atur semua kepengennya kita. Jadi kayak ya gimana aku aja, mungkin aku ngerasanya gitu, kata Allah ya gimana gue deh gitu. Jadi akhirnya ya udah aku obatin TB kelenjarnya, terus akhirnya aku di tahun kelima aku coba lagi, terus kayak aku ke dokter, terus kayak ketahuan penyebabnya apa ya, PCOS. Aku ke dokter itu 3 bulan, ya udah langsung dapet sadar. Terus udah gitu, ketika ibaratnya aku udah pasrah aja deh, ya Allah gimana baiknya deh. Sekarang nggak mau sok ngatur lagi gitu. Istikharah lagi ya? Iya, udah nggak mau sok ngatur lagi gitu. Terus akhirnya ya udah sadar belum 2 tahun kami ya tanpa program. Tanpa program. Jadi kayaknya yang aku tangkap adalah ya nggak usah sok tahu deh, Fit. Kalau yang paling tahu gitu. Nggak usah sok ngatur ini itu biar. Ketika udah mengalir, ya udah Allah yang aturin, udah jalan paling nikmat. Emang kalau ngomongin Allah dan agama nggak ada habis-habisnya ya? Iya, ada aja kayak yang paling dirasain tuh kadang kita selalu ngerasa paling tahu tanpa mengingat kalau ada yang kita selalu ngerasa lebih tahu tanpa mengingat kalau ada yang paling tahu. Itu sih yang paling aku rasain. Jadi penasaran waktu kamu hijrah itu prosesnya gimana? Itu suami juga tuh. Itu suami? Ya itu sebelum emang yang menguatkan aku. Makanya tadi aku bilang kalau waktu dulu sebelum menikah yang sering kali menguatkan aku tuh kan sebelum nikah udah pakai hijab kan? Belum. Oh, belum. Belum. Jadi sebelum aku punya anak juga aku ngerasa kamu pakai hijab selama umur hidup kamu. Masya Allah. Dulu Kak, ini kan bondo, ingat sih, pendek ya. Lama banget. Justru sebelum aku aku berhijab sebelum aku hamil Kak. Oh gitu. Sebelum aku hamil. Jadi gini. Ya itu makanya yang bikin aku ngerasa udah deh ikutin aja jalan Allah, biar Allah yang ngaturin jalannya. Dulu itu kan awal mulanya ya Kak, ini awal mula yang sebelum aku hamil ya. Jadi awal mulanya itu proses hijrah nih aku ingat. Aku iseng doang, aku nemu video. Satu video kalau misalkan teman-teman lihat ada tuh, nanti kalian cari The Meaning of Life. Kakak pernah lihat nggak? The Meaning of Life, nope. Jadi ada satu video gitu tentang the meaning of life. Yang isi videonya tuh cuman isinya tuh kayak cuman kata-kata doang. Jadi kayak ada dia mungkin bukan nge-rap ya apa, kayak dia cuma membacakan lirik-lirik. Tapi intinya kayak lo pernah mempertanyakan gak sih makna kehidupan kita di dunia ini? Ini One Path bukan? Iya, yang Australia.
Yang kayak poem gitu dia cerita. Iya itu. Okay. Nah dia cerita pokoknya the meaning of life. Kalian pernah mempertanyakan gak sih makna hidup kalian di muka bumi ini? Apa iya kita cuma kayak masuk ke dalam satu show, kita cuma datang, terus udah gitu kita cari duit sebanyak-banyaknya, terus gimana caranya biar uang kita nggak habis, terus kita mati? Apa itu doang purpose manusia purpose manusia? Tujuan manusia. Aku langsung kayak kok kayak gue gitu, nggak pernah kepikiran iya ya Kak. Maksudnya aku dari dulu tuh selalu berpikiran bahwa gimana caranya bisa sukses, bisa punya uang banyak, sukses punya uang banyak. Itu selalu jadi purpose aku. Tapi setelah itu nanti apa? Dan saat itu aku pernah ada mengalami di titik yang alhamdulillah ya rezeki banyak, ada mau ini mau itu ada, tapi kayak sepi ya, kayak mau apa lagi ya, missing something kan, ada sesuatu yang I miss something gitu. Padahal kayak mau liburan bisa, tapi udah nggak mau liburan kemana lagi ya, kayak ya udah sama aja, mau cari makanan semahal apapun kalau mau coba bisa. Tapi mau makan apa lagi, perut aku cuma muat segini. Mau beli baju sekeren apapun, tas sekeren apapun, ya udah badan aku cuma segini, aku bisa pakai tas cuma satu, badan aku cuma segini, aku nggak bisa beli baju sebanyak-banyaknya. Terus kayak, gue mau apa ya? Gitu. Terus akhirnya pada suatu hari aku yang lihat video itu kayak, iya ya makna kehidupan aku di bumi ini apa gitu. Terus udah gitu, yang membuat aku tertampar adalah di situ dia bilang semua produk yang ada di muka bumi ini, mau itu handphone, televisi, kamera, selalu datang dengan manual book. Ya, handphone dikasih manual book supaya handphone itu bisa berfungsi dengan semaksimal mungkin tanpa error atau rusak sebelum waktunya. Terus aku mikir, terus dia bilang manusia juga ada manual booknya supaya kita tidak error, tidak tersesat, tidak rusak. Terus aku kayak tertampar. Aku tuh baca semua self-help book, 7 Habits, Who Moved My Cheese, apapun aku semua baca. Tapi Quran gak pernah aku baca. Saat itu aku berpikirnya gini, Quran itu aku baca karena kalau baca Quran itu dapat pahala. Tapi sama aja seperti ya aku meskipun baca Quran dibaca saja kita dapat pahala. Tapi kalau kayak kita baca buku terjemah bahasa Inggris tidak diterjemahkan, kita hanya sekedar baca, gimana kita bisa mengetahui artinya? Aku di usia saat itu berapa ya, mau 30 sekian tahun, 30-an tahun baru baca Quran sama artinya. Dan ketika membaca Quran sama artinya itu kayak apa ya, kayak ya tertampar-tampar aja, kayak kalau kita baca buku yang ini faktanya bener nggak nih gitu. Kalau ini kayak udah bener-bener beneran yang dibilang pancang-pancang gunung itu ada dituliskan, kayak semua sains semuanya ada di situ, dan dibilang gimana caranya seorang yang buta baca tulis bisa menuliskan semuanya dalam satu buku. Kan maksudnya Rasul itu dulu buta kan, buta baca tulis, tidak bisa membaca dan menulis, gimana bisa menuliskan sains yang sebegitu canggihnya, yang harus sekarang mencari tahu tuh profesor-profesor, itu semua udah ada di Quran. Kayak terlalu banyak kebenaran-kebenaran yang nggak bisa disangkal. Makanya dan ketika aku makin baca, kayak ada perintah berhijab, apa segala macam, kayak skip dulu deh, nanti aku belum siap. Terus kayak suatu hari aku tuh kayak berpikir, emang hidup bakal lama. Terus kalau misalkan nanti aku meninggal belum berhijab, terus nanti pas aku ditanya sama Allah, kok kamu belum berhijab padahal kamu udah baca, aku nggak tahu mau jawab apa. Itu yang bikin aku kayak kepikiran terus gitu. Karena selama ini aku selalu mikirnya, nanti aku mau besar jadi orang sukses, kaya apa segala macam. Tapi aku nggak berpikir kalau misalkan usia aku nggak sampai, aku sudah baca ayat yang menyuruh untuk berhijab, terus kayak aku tidak berhijab dan aku mati, terus aku ditanya, Fitri kan udah baca itu ada di Quran, kok nggak berhijab sekarang? Pas aku panggil, aku nggak mau mati dalam keadaan aku belum berhijab. Jadi saat itu yang bikin aku dilema, kepikiran gitu, kayak duh gimana ya gitu. Tapi saat itu di TV itu kan belum banyak yang orang di dunia entertainment yang berhijab. Betul. Gimana ya saat aku ibaratnya sedang menjalani ini di dunia entertainment gitu. Terus aku berhijab, aduh nanti gimana ya kerjaannya gimana. Maju mundur kan, dilema terus. Terus akhirnya kayak berapa hari galau gitu, tapi di sisi lain aduh gue takut gue keburu mati, belum berhijab. Akhirnya aku ngobrol sama suami. Akhirnya yang aku pengen ngobrol, kenapa?
kayaknya aku pengen berhijab deh gitu. Terus aku kira tuh kan maksudnya tadinya apa mungkin suami aku akan kasih consideration lain kan, apa enggak nanti aja, takutnya kan sekarang kan lagi kerjaan lagi bagus apa, tapi dia yang bilang, ya terus kenapa kamu galau, kenapa khawatir gitu. Seorang yang kayak berarti cablak sama kayak aku juga tiba-tiba ngomong seperti itu, aku kayak lumayan jelek gitu. Kenapa banyak kok yang berhijab tetap cantik-cantik juga gitu. Terus ya enggak bukan itu, cuman kan maksudnya nih kerjaan gimana gini. Terus suami aku cuma bilang gini, yang kamu kalau mau pakai hijab pakai aja, ntar apapun yang terjadi kita hadapi sama-sama. Dia bilang gitu. Dan ya itu yang aku takutin gitu loh. Kalau maksudnya kayak aku takut income aku nanti akan berkurang, pekerjaan aku akan berkurang, keluarga juga nanti gimana gitu. Ya udah, dan suami aku cuma bilang gitu, kamu kalau mau pakai hijab pakai aja, nanti apapun yang terjadi kita hadapin sama-sama. Dan besok aku langsung berhijab. Langsung. Terus kayak dibukakan mata aja, materi itu nggak cuma di TV Fitri. Ini ada dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, kayak sampai akhirnya kayak sekarang aku bisa, ya itu Masya Allah, ya Allah bisa kasih, aku tetap bisa menjalani yang aku suka, aku bisa bikin konten video apapun di rumah, bisa sambil lihat anak, bisa aku yang mendirect. Mungkin di awal memang ada ujiannya Kak, ada diuji yang tiba-tiba acara ini di cancel karena mungkin tidak sesuai appearance-nya apa segala macam. Tapi ya ternyata Allah bukakan jalan yang jauh lebih nikmat gitu dan sesuai untuk aku. Nah, salah satu kebaikan Allah menurut aku ya adalah mengundang hambanya untuk datang haji. Iya. So you did your first umrah dengan Toge, mungkin di awal-awal. Lalu baru-baru ini kamu baru pulang haji. Iya, alhamdulillah tahun kemarin. Tahun kemarin. Boleh di-spill? Iya, jadi apa yang terjadi di sana? Sebenarnya pada saat berangkatnya juga yang menyemangati suami juga. Suami ya? Kamu nggak mau berangkat? Awalnya tuh kayak cuman, duh berangkat gak ya, jujur ada gitunya. Kenapa? Gitu. Awalnya tuh kayak, aduh berat gak ya, aduh banyak aduh-aduhnya. Bisa nggak ya? Iya, okay. Iya. Terus suami yang menyemangati gitu, terus akhirnya kayak jadi kepikiran juga, ya udah kita berangkat aja mumpung masih muda. Terus kepikiran juga, ya juga ya kenapa yang namanya berhaji itu kan nggak harus nenek-nenek kakek-kakek. Terus nanti tiba-tiba ditanya sama Allah, Fitri rezekinya ada, waktunya ada, tenaga ada, kenapa belum berangkat? Takut nggak bisa jawab Kak. Akhirnya ya udah berangkatlah tahun kemarin. Karena aku berangkat 2019. For me, dari semua negara yang pernah aku kunjungi, dari semua kegiatan yang pernah aku ikutin, haji itu adalah berkesan banget, Masya Allah ternyata. Duh, berkesan banget. Kalau bisa berangkat lagi. Aku juga heran, makanya kan kadang suka, kenapa ya orang kok, aduh pengen haji lagi. Padahal kan di sana tuh bisa dibilang ya kita beneran jadi hamba, gitu, nggak beda dengan umroh ya, kayak kita pengen ini fasilitas itu gitu. Tapi ternyata itu ada kenikmatannya di sana gitu. Mereka mencintai Allah dengan jiwa raga dan mereka. Fitri ngerasa udah di titik mana? Aduh, masih jauh banget sih Kak, kayak masih berusaha. Ketika kadang-kadang pasti kan kita ada ngerasa kayaknya udah oke, terus begitu ngeliat orang ternyata belum ada apa-apanya gitu. Jadi kalau bisa dibilang, kalau dulu Fitri yang dulu selalu mikirnya aduh gimana ya nanti biar bisa sukses, gimana ya, kalau sekarang ini Allah bakal suka nggak ya? Udah gitu aja, karena kita nggak tahu usia kita akan berapa lama, mati itu pasti. Jadi paling kayak yang bisa kita lakukan apapun yang kita kerjakan sekarang, ya udah. Kan aku kemarin sempat lihat tulisan bahwa rezeki itu bukan apa yang kita kejar, apa yang kita cari, tapi rezeki itu apa yang bisa kita nikmati dari apa yang kita dapatkan saat ini. Ya misalkan kayak rezeki kita di bank ada banyak misalnya, tapi kan yang bisa kita nikmati nggak bisa semuanya juga. Hanya saat ini, pelukan sama anak, ketawa sama suami, itulah rezeki hari ini. Ya udah sekarang fokusnya kayak kalau aku ngerjain ini Allah suka nggak ya, kayak gitu aja. Berarti kan Fitri mengambil langkah-langkah apapun, pokoknya gimana caranya Allah suka, gimana caranya Allah ridho, gimana Allahnya sayang sama kita. Allah mencintai orang-orang yang punya mimpi besar dan optimis dalam kehidupannya. Jadi kita nggak boleh di comfort zone, kita harus selalu berjuang, dan tentunya orang yang bermanfaat pasti akan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, dan itu adalah orang yang terbaik di mata Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bermanfaat
Kalau aku sih pelajarannya banyak ya teman-teman. Dua poin yang sebenarnya pengen aku highlight. Yang pertama dari Fitrop adalah istikharah. The power of prayer, the power of doa itu memang membukakan banyak jalan dan mungkin bahkan menutup sebuah pintu, tapi akan membuka pintu-pintu yang lain. Dan ini sesuatu yang harus menjadi kuncian kita sih. Mau apapun, mau berangkat ujian, mau berangkat sekecil tes, apapun ya. Apapun. Kayak mau pilih mobil, misalkan hari ini mau berangkat pilih mobil, ini mobil bagus atau enggak, istikharah aja dulu cuma 2 rakaat. Masya Allah. Ya kan, kalau itu bisa membawa manfaat atau untuk kita atau enggak. Kalau menurut aku itu adalah kuncian, kayak gak harus kita yang milih, biar Allah yang pilihin aja. Itu udah terbaik ya. Kan? Lalu yang kedua, jadilah orang yang punya mimpi, tahu goalsnya apa, dan fokus. Karena orang yang fokus insya Allah akan tercapai tujuannya. Siapa yang jujur dengan cita-citanya akan mencapai tujuannya. Itu juga sebuah hadis dan semuanya tentunya kebenaran datang dari Allah. Pelajaran ini juga mahal banget karena diizinkan sama Allah. Semoga tetap istiqomah. Amin. Semoga dilancarkan semua urusannya. Amin. Dan tentunya juga untuk teman-teman Heart to Heart, jangan lupa untuk saksikan terus Heart to Heart berikutnya yang tentunya kita akan menampilkan sosok-sosok yang inspiratif, sosok-sosok yang juga punya insights yang keren banget. Tapi untuk hari ini kita fokus dengan apa yang disampaikan, lalu kita coba deh, amalkan deh, coba beneran istikharah. Semoga bermanfaat. Fokus. Yes, terima kasih. Saya Dewi Sandra izin pamit mundur diri dan selamat berbuka ya. Pokoknya kita berbuka dengan yang manis-manis seperti tamu aku yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di balik setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Segalanya akan indah bila kau teruskan langkah baikmu. Teruskan langkah baikmu.